Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Bintaro House of Shalom. Buat Bapak Ibu saudara yang terkasih yang mau bergabung di dalam pool, Bapak Ibu boleh hubungi Sekretariat Gereja GBI Bintaro House of Shalom agar saudara bisa diarahkan menurut domisili Bapak Ibu saudara dan sesuai dengan usia kita. Mari kita ikut pool. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia pertolongan-Mu Tuhan, sehingga sampai pada hari ini kami boleh dalam keadaan yang baik, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kami, dan kami siapkan hati kami sebentar ini Tuhan untuk memuji, menyembah nama Tuhan yang layak ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama pada hari ini saudara. Kasih Allah tak berkesudahan.
kita sembah Tuhan saat ini, saudara. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I'd give everything to be with you, Lord. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Faithful,
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita deklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastrid. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, katakan, And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lebih lagi katakan, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengikut Tuhan Yesus. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan berlimpah, dijaga imannya dalam perjalanan rohani saudara, dan apapun yang terjadi kita tetap mengikut Tuhan Yesus. Namun memang di dalam Alkitab, Yesus sudah memberitahu mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Tidak semudah mengatakan, yes Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Tapi Yesus berkata, ini ada beberapa hal-hal yang kamu harus perhatikan kalau kamu ingin mengikut aku. Dan saudara, terutama dalam kondisi seperti sekarang, sangat penting untuk kita tetap menjaga iman. Karena itu saudara, kita akan membahas dari Matius pasal ke-16 ayat 21 sampai 28, 4 hal dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam mengikut Tuhan Yesus. Mari kita baca Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan bagi saudara.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Poin yang pertama, saudara, ayat 21. Mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar dan harus kita pikirkan baik-baik. Ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, dia harus menderita, dia harus disalib, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh. Coba saudara pikirkan baik-baik. Saudara sedang mengikuti seorang guru, seorang mentor, yang saudara respect, saudara hormati. Lalu tiba-tiba orang yang saudara hormati ini berkata demikian, "Satu saat saya akan menderita banyak penderitaan, saya akan dicambuk, saya akan dipukulin, saya akan dibunuh dengan cara yang keji, yaitu saya disalib. Kamu masih mau ikut aku tidak?" Apa yang akan saudara jawab? Saudara, tentu sebagai manusia kita berpikir, kok aneh ya? Ini guru kita mungkin lagi ngelantur. Atau dia mungkin lagi sedih, lagi galau, ngomongnya nggak jelas. Tapi apa yang dikatakan saat itu, murid-murid menangkap betul bahwa Yesus tidak sedang bercanda. Dia berkata, "Kalau kamu ikut aku, siap-siap. Sebentar lagi aku akan dianiaya. Dan mungkin kamu juga akan dianiaya." Nah saudara, kenapa Yesus mengatakan sejak saat itu? Karena ada poin dalam kehidupan perjalanan kerohanian saudara dan saya, di mana kita sudah tidak lagi menjadi bayi rohani. Di mana kita menjadi anak-anak yang dewasa, yang siap menderita, saudara. Nah, siapkah kita menderita kalau kita ikut Tuhan Yesus? Puji Tuhan kalau kita tidak menderita, saudara. Karena dalam doa Bapa kami, Yesus pun mengajarkan, "Bapa, jauhilah kami dari yang jahat." Betul, tidak setiap hari kita mungkin menderita, tetapi ada masanya. Mungkin Tuhan izinkan saudara masuk dalam penderitaan. Tuhan izinkan saudara masuk dalam kesakitan. Tuhan izinkan saudara masuk dalam krisis ekonomi. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Apakah kita akan pergi meninggalkan Yesus? Atau bagaimana? Makanya Yesus kasih tahu di awal, kalau kamu mau ikut aku, oke. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kita harus pikirkan baik-baik, saudara. Lukas 14 ayat 31 sampai 33. Mari saya buka sebentar. Lukas pasal yang ke-14 ayat 31 sampai 33. Yesus juga berbicara mengenai harga yang harus dibayar. Raja manakah yang akan pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan sekiranya musuhnya itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ayat 33. Demikianlah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, Yesus berkata, pikirkan baik-baik. Kalau kamu mau mengikut aku, pikir baik-baik. Ada harga yang dibayar, ada hal-hal yang harus dilepaskan. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita mendekat dalam hadirat Tuhan, semakin banyak kedagingan, keduniawian yang kita lepaskan. Mungkin dulu sebelum kita ikut Tuhan,
tujuan utama kita adalah menikmati dunia ini, menikmati hidup ini. Tetapi semenjak kita mengikut Tuhan, Tuhan mulai menggantikan keinginan kita ganti dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkata, sanggupkah kau mengikut aku? Apa maksudnya melepaskan diri dari segala miliknya tadi ayat yang Lukas pasal 14 ayat 33. Maksudnya begini, bukan berarti kita diminta untuk mengasingkan diri seperti pertapa gitu. Kita ke gunung lalu kita meninggalkan kota di mana kita ada lalu kita hidup sendirian di gunung. Enggak, maksudnya bukan begitu. Tetapi berarti berani melepaskan hak. Surrendering our rights to God. Hak apa? Hak atas kehidupan kita sendiri. Hak atas cita-cita kita. Saya mau nanya saudara, kalau kita mengikut Tuhan dan Tuhan meminta kehidupan kita, Tuhan minta agar kita fokus misalnya dalam panggilan kerajaan sorga. Karena sejatinya mengikut Tuhan bukan semaunya kita, tapi kita namanya juga mengikut Tuhan, saudara. Kita harus mengikut perintah Dia. Poin yang kedua dalam mengikut Tuhan, saudara. Ayat yang ke-22 sampai 23. Mengikut Tuhan itu dari perspektifnya Allah, bukan perspektifnya kita. Ayat 22 sampai 23 begini. Ketika Yesus berkata dia akan menderita dan disalib dan dibunuh, saudara, Petrus tarik dia ke samping. Ini Petrus berani, saudara. Dia tegur Yesus. Dia berkata begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Sekali-kali hal itu tidak akan menimpa kamu. Saudara, kenapa Petrus berpikir begitu? Karena Petrus melihat dari perspektif manusia. Bagi Petrus, ini lagi masa kejayaan. Dalam masa pelayanan, lagi banyak panggilan pelayanan. Sedang terkenal. Masa lagi terkenal tiba-tiba bicara kematian sih? Masa lagi terkenal tiba-tiba bicara aku akan mati dan disalib? Petrus berkata, wah ini kayaknya nggak mungkin deh. Ini Tuhan kayaknya salah ngomong. Ini kurang baik nih bagi image pelayanan Yesus, the Jesus ministry misalnya. Tapi enggak, saudara. Yesus berkata, enyahlah kau iblis. Wah itu perkataan keras, saudara. Yesus panggil Petrus, enyahlah engkau iblis, bukan Petrus. Kenapa? Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Saudara, mungkin kita nggak dipanggil iblis sama Tuhan Yesus. Tapi seberapa sering kita ngikut Tuhan pakai pola pikir kita? Seberapa sering kita ngikut Tuhan pakai pola pikir manusia? Kita justru mengatur Tuhan maunya kita, bukan maunya Tuhan. Kalau bisa Tuhan bikin mujizat ini sekarang, dan sekarang. Kita nggak meninggalkan ruang bertanya, Tuhan kehendakmu yang mana? Apakah Tuhan mau? Apakah Tuhan tidak berkenan? Tuhan berkenan nggak aku melakukan ini? Karena seringkali kita manusia jadi egosentris, saudara. Kita pikir kekristenan adalah untuk supaya saya bahagia, saya menjadi kaya, saya sukses, yang penting saya. Tapi enggak, saudara. Di sini dua ayat ini Yesus mengajarkan satu prinsip penting. Kalau kamu ikut aku, ini bukan mengenai kamu, tapi mengenai aku dan kerajaan surga. Saudara, kalau kita ikut Tuhan sekarang, bukan mengenai saudara dan saya. Kita tidak ada pun gereja Tuhan berjalan. Kita tidak ada pun ada kerajaan surga, tetap saudara. Ya bagaimana, saudara? Yang penting adalah apa? Yang penting perspektifnya Tuhan. Apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang Allah pikirkan. Mungkin kita berpikir ini yang terbaik bagi gereja. Ini yang terbaik bagi pelayanan saya. Cuma belum tentu itu yang Tuhan pikirkan. Amin, saudara. Ayatnya di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu dan Ia akan meluruskan jalanmu. Bukan jalan kita tapi jalan Tuhan, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita punya kehendak, ya. Kita punya kemauan, yes. Kita punya kemauan. Tapi Tuhan berkata, utarakan segala permohonan, keinginan dan kehendakmu kepada Tuhan.
Dan kita berdoa sama seperti Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Saudara, tadi di ayat 33 kan Yesus memarahi Petrus kan. Enyahlah engkau iblis. Itu pakai tanda seru, saudara. Yesus tegas menegur Petrus. Saya kadang-kadang berpikir, mungkin saya pun juga perlu ditegur Tuhan, saudara. Mungkin kita pun perlu ditegur Tuhan. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita. Kita perlu ditegur untuk bisa kembali kepada panggilan yang semula. Kita perlu ditegur untuk bisa kembali kepada akal pikiran yang sehat itu, saudara. Petrus pikir dia bisa bangun pelayanan tanpa penderitaan. Tuhan ngapain menderita masuk kayu salib? Tuhan langsung aja jadi pengganti Kaisar Roma. Tuhan jadi Mesias, juru selamat Israel. Nggak perlulah salib-salipan. Kita pikir bisa seperti itu pelayanan. Tapi enggak, saudara. Pelayanan ada harga yang harus dibayar. Yesus memarahi dan menegur Petrus agar dia siap mengemban tanggung jawab yang besar. Yesus sayang sama Petrus, saudara. Pada akhir pelayanan, sebelum Yesus terangkat ke sorga, kita membaca kan? Yesus berkata sama Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Karena itu gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus tanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau saat itu Yesus nggak memarahi Petrus. Di Matius pasal 16 ini Yesus nggak memarahi Petrus. Petrus ketika menjadi gembala yang besar, menjadi gembala pertama di Yerusalem, soko guru, saudara ya, rasul-rasul ini kan yang pertama gereja di Yerusalem. Mungkin nggak bertahan gereja dalam penderitaan. Mungkin mereka berpikir udahlah pakai jalan mudah, pakai cari jalan tikusnya, jalan singkatnya aja lah, nggak usah menderita amat. Tapi nggak, Yesus kasih teladan. Poin nomor 3, saudara. Nomor 3, ayat 24-25. Mengikut Yesus artinya sangkal diri, pikul salib. Mengikut Yesus artinya menyangkal diri dan memikul salib. Ayat 24. Yesus berkata begini, kepada murid-muridnya dia berkata, bukan kepada orang lain, kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, saudara, definisi sederhana menyangkal diri adalah melepaskan keberhakan kita di hadapan Tuhan. Menyangkal diri juga bukan berarti kita mampu nih. Tapi nggak mau lah. Sengaja hidup miskin aja udahlah. Jual rumah semua, udah gak usah pikirin lah, hidup ngemis aja. Enggak, saudara, Tuhan gak maksudnya begitu, itu aneh. Justru maunya saudara, Tuhan maunya saudara diberkati, gak menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang manusia kita egois, saudara. Kita merasa kita berhak, saya berhak ini, saya berhak itu. Nah, bisa gak kita lepaskan hak itu kepada Tuhan? Kadang-kadang termasuk hak marah loh, saudara. Ketika kita pengen marah sama orang, lalu Tuhan berkata begini, ampuni. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan nggak bisa ampunin. Aku berhak marah karena dia salah. Terus Tuhan bilang, iya aku tahu dia salah tapi ampunin. Wah Tuhan nggak bisa dong Tuhan. Dia yang salah, harusnya dia minta maaf. Aku marah nih. Terus Tuhan bilang, lepaskan hak marahmu, ampuni dia. Nah itu menyangkal diri, saudara. Itu menyangkal diri. Dikatakan apa lagi? Pikul salib. Pikul salib, saudara. Yesus berbicara mengenai salib saudara dan salib saya. Ada yang harus kita tanggung dalam kehidupan ini. Mungkin saudara bukan dari keluarga Kristen. Sehingga ketika saudara ke gereja mungkin ada yang mencemooh, ada yang mengejek. Itu salib yang kita tanggung, saudara. Mungkin ada kesusahan dalam bisnis karena kita orang Kristen. Ada prinsip-prinsip Alkitabiah yang tidak bisa kita langgar dalam berbisnis. Dan kita berkata, aduh susah amat sih jadi orang Kristen. Ada Roh Kudus nih dalam hidup kita yang membuat kita nggak bisa berdosa. Kita harus hidup kudus. Tapi jadi susah nih. Nah saudara, itu salib yang harus kita pikul. Amin, saudara. Ya. Mengikut Yesus adalah sebuah gaya hidup pengorbanan. Sebuah gaya hidup pengorbanan yang naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain, saudara.
Berarti logika kerajaan Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, fokusnya bukan uang, bukan mencari kekayaan di dunia ini, saudara. Tetapi bagaimana caranya kita bisa taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana cara kita bisa menyesuaikan diri dengan gambar Kristus. Bagaimana kita bisa berjuang melawan dosa. Dan bagaimana kita mengalahkan segenap pemerintahan-pemerintahan dan iblis yang ada di udara. Itu cara kita mengikut Tuhan, saudara. Kata ikut aku, itu kata kerja aktif, saudara. Artinya apa? Terus ikut aku. Bukan cuma satu saat, bukan cuma setahun 2 tahun, tapi terus. Di tengah krisis ekonomi, terus ikut aku. Di tengah pandemi COVID, terus ikut Tuhan. Setelah COVID selesai, terus ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kita ikut Tuhan. Dan kata ikut aku artinya kita bergairah. Bukan ikut yang, ya udahlah terserah Tuhan. Ya, udah terpaksa. Ya, udah terlanjur jadi pengerja. Udah terlanjur jadi jemaat. Udah terlanjur. Bukan, saudara. Itu namanya nggak ada antusiasme. Nggak ada gairah, saudara. Kata ikut tuh maksudnya tetap bergairah sekalipun susah. Nah itu. Tetap bergairah sekalipun banyak penderitaan, saudara. Amin. Tidak malas-malasan. Poin yang ketiga, saudara. Ayat 26-27. Mengikut Yesus, saudara, mengikut Tuhan akan mendapat berkat sesuai dengan apa yang ditabur, saudara. Mengikut Tuhan akan dapat berkat sesuai dengan apa yang ditabur. Apa maksudnya kehilangan nyawa, saudara? Tadi Yesus bilang begini, kalau orang yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh semuanya. Tetapi kalau apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Nah, maksudnya begini, saudara. Ya. Artinya kalau orang ngomong baik-baik tentang kita, orang ngomong manis-manis tentang kita, itu enggak berarti banyak. Apa gunanya? Seluruh dunia memuji kamu tapi kamu kehilangan nyawamu. Kalau orang membenci kita karena Tuhan, itu juga nggak berarti banyak, saudara. Enggak. Kalau kita punya banyak barang dan materi sekarang, jujur dalam perspektif kekekalan itu nggak berarti banyak. Kita mungkin berpikir, wih, punya banyak barang, punya banyak materi, ya kan? Orang melihat kita, wah, beda. Tapi dalam perspektif kekekalan, nggak ada artinya. Maka Tuhan bilang, apa gunanya seluruh dunia mencintai, mengasihi kamu, tapi kamu kehilangan nyawamu. Dan nggak usah terlalu pusing dengan orang membenci kamu, karena apa gunanya juga, nggak perlu. Yang penting adalah apa kataku mengenai kamu. Apa kata Tuhan mengenai saudara dan saya. Perkataan Yesus membuat kita fokus betul kepada perjalanan dan tujuan Yesus. Saat itu dia bersiap ke Taman Golgota, saudara, ke Bukit Golgota. Saya jadi teringat, saudara, perkataan Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, saya buka, saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 24. Dalam Kisah Rasul pasal ke-20 ayat 24, Paulus berkata demikian. Saya bacakan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus bilang apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku. Aku nggak peduli orang mau puji, orang mau benci, orang mau mengatakan apa. Yang penting selama aku mengabarkan Injil dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, aku gak peduli. Dan aku yang penting dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Allah kepadaku. Yang penting kita menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itulah esensi dalam mengikut Tuhan. Kita tidak melihat dunia, saudara, karena satu saat dunia ini akan hilang. Kita naik ke surga bersama Tuhan, kita diangkat Tuhan. Apa gunanya lagi? Gak ada guna. Saudara, bukan berarti kita nggak siap-siap, bukan berarti kita nggak bekerja, malas-malasan di kantor. Itu perspektif yang salah.
Kita harus menjadi anak Tuhan yang excellent di kantor, saudara. Kalau kita berbisnis, bisnis kita harus memberkati banyak orang. Yes. Tapi jangan lupa, rumah kita bukan di tempat ini. Rumah kita di surga nanti, saudara. Amin. Saudara, saya rangkum khotbah saya hari ini. Tadi saya berbicara ada 4 hal dalam kita mengikut Tuhan. Mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Yang kedua, mengikut Yesus harus dari perspektifnya Tuhan, bukan dari perspektif manusia. Yang ketiga, mengikut Yesus itu artinya menyangkal diri, memikul salib. Yang terakhir, mengikut Yesus itu ada berkatnya tersendiri. Saya berdoa, saudara yang mendengarkan firman ini, semangat dalam perjalanan iman saudara. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kesusahan, tantangan, penderitaan, tidak membuat kita lengah, tidak membuat kita mundur, terus mengikut Tuhan, saudara. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan pulang atau sampai Yesus datang menjemput kita kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer di nomor rekening yang tertera pada layar atau scan QR code yang akan ditampilkan pada layar saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu boleh menjadi rema atas setiap hidup kami. Ajarkan kepada setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk teguran firman-Mu. Kami bersyukur untuk pengajaran yang meneguhkan setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangganya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik. Kami juga berdoa saat ini untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak-bapak rohani kami Tuhan, mulai Gembala Sidang Pak Niko Tuhan. Beserta 4 wakilnya, Gembala kami Pak Beni Gunawan. Juga untuk Gembala-Gembala Kul. Berkati setiap gembala-gembala kami ini Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya tambahkan visi atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari ya Aba ya Tuhan, lawat Indonesia penuhi dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dari ujung Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Inilah saatnya, inilah waktunya Tuhan, bawa bangsa kami Tuhan. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lainnya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, bangsa Indonesia ada di rencana-Mu. Bangsa Indonesia ada di tangan-Mu. Dan bangsa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Presiden Bapak Jokowi, Wakil Presiden, para menteri di Kabinet Indonesia Maju ya Tuhan, aparatur negara dari yang tertinggi maupun yang terendah.
baik itu yang dari pusat-pusat maupun daerah-daerah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan setiap mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan. Setiap keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan itu semua boleh dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan hidup jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu indah atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang studi ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Mungkin mereka hari-hari ini sedang ujian ya Tuhan. Kau berkati, berikan hikmat, kepandaian daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah raya online hari ini. Untuk hadirat-Mu, untuk pemulihan, untuk kesembuhan atas setiap umat-umat-Mu. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.